Halo guys, selamat pagi. Oke, sudah rasanya macam 3 hari aku nggak buat video. Jadi teringin pula membuat video pagi ini supaya kita nggak masuk dalam peti ais. Jadi sedang tidak sedar rupanya lama sudah tidak aku ceramah, terutama sekali ceramah motivasi. So hari ini aku mau uh, apa dia konon-kononnya mau ceramah sedikit lah ya. So oke, dia macam nih. Aku akan mulakan dengan impian. Hari ini aku teringin pula mau cerita pasal impian. Ya, ya, menurut pakar lah, ini bukan aku, tapi aku rasa betul juga kan. Pakar cakap kalau kita mau berjaya, kita mesti ada impian. So impian tuh banyak kategorinya, impian kecil, impian yang sederhana, dan impian besar. Jadi kalau kita mau berjaya, kita kena besarkan impian kita. Kita tidak boleh letak impian yang kecil untuk berjaya. Ya, kita mesti mau letak impian yang besar tuh sebagai kita punya goal setting, matlamat kita lah. Contohnya kita buat bisnis ini, Vingo. So bila kita buat ini Vingo, sebenarnya apa juga matlamat kita buat perniagaan ini? Adakah untuk suka-suka saja atau untuk belajar? Ya, kalau macam aku kan, ini aku mau share sedikit. Aku 30 tahun bergiat dalam industri yang commission based, yang tidak bergaji. Artinya dalam dunia perniagaan lah. Dan terlibat dalam dunia marketing ini, terutama sekali MLM sejak tahun 1990 lagi. Jadi banyak syarikat yang ku ikut. Dan akhirnya selepas aku mengenali Vingo pada tahun lepas, lebih kurang 3 bulan yang lepas, bergiat aktif. Dan bulan pertama tuh aku buat kajian dulu apa sebenarnya perniagaan ini, sebab bayangkanlah e-commerce kan, so kita ini bukannya pandai IT pun, kita ini orang MLM. So tiba-tiba pula mau beralih angin pergi buat e-commerce, so memanglah besar cabarannya kan. So jadi dalam masa yang sama ini merupakan aku punya perniagaan kan, aku punya mata pencarian. Jadi aku tidak akan buta-buta mau buat satu perniagaan tuh yang aku tidak tahu asal usulnya, dia punya plan pemasarannya, ataupun dia punya apa itu potensi perniagaannya. Jadi sambil-sambil aku buat ini Vingo kan dalam tempo sebulan tuh, sambil-sambil juga aku buat kajianku sendiri. Aku cari di Google, aku cari di YouTube, aku cari di Facebook, di mana-mana setiap platform lah, untuk mencari apa sebenarnya perniagaan e-commerce nih. Ya, bagi aku e-commerce ini terlalu baru kan. Jadi sambil aku buat perniagaan ini, sambil aku belajar mencari maklumat. So akhirnya sepanjang 1 bulan doa aku buat kajian sendiri, aku dapati sebenarnya e-commerce ini adalah satu perniagaan yang suka dan suka kita harus buat hari ini. Mengapa? Dia ialah melibatkan online business ya. Sebab bila kita cerita pasal online business, kita tidak boleh lari daripada perniagaan ini, industri ini, di masa akan datang, sebab orang semua akan ke arah itu. Nah sekarang pun ramai orang buat perniagaan di rumah. Sekarang pun kalau kita tengok banyak kawan-kawan kita yang dalam diam-diam, kita tidak tahu dalam diam-diam, tapi orang buat online business, orang menjadi jutawan ya. Sampai orang panggil orang-orang ini ialah jutawan senyap. Memang betul, ada ramai pun, ada beberapa orang yang aku kenal yang dalam diam-diam sebenarnya orang sudah berjaya dalam industri online business nih. Jadi kita balik pada Vingo. So kenapa aku tertarik dengan Vingo? Satu, dia lebih kepada online shopping. So sebab bila kita cerita pasal shopping ini kan, inilah salah satu perniagaan yang kurasakan yang paling potensi, sebab manusia ini tidak akan berhenti shopping kan. Memang semakin hari semakin rancak orang shopping sekarang. Maksudnya selagi ada orang berbelanja, selagi itulah perniagaan ini tidak akan tutup. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya produk bukannya 1 2, tetapi beribu, malahan berpuluh ribu. Sekarang sudah menghampiri 20.000. Kalau ikut data yang terkini, aku dapati sudah lebih kurang ada 18.000 produk kita dalam talian, dan akan ditambah sehingga 30.000. Jadi bayangkan produk itu yang sebanyak itu dari macam-macam jenis, daripada barang keperluan harian, lepas itu makanan kesehatan, dan berbagai-bagai lah, barangan dapur, kereta, digital, semua kan, semua ada di dalam di situ. Jadi aku nampak di situ dia punya market itu memang terlalu besar. Sebab produknya banyak, dan yang paling penting ialah dia
sejenis perniagaan yang tanpa sempadan, yang orang kata borderless. Wah, tanpa sempadan. Dan kita boleh buat di menggunakan handphone saja. Kita punya Kita punya modal cuma ini saja, telepon dan internet, dua saja, itu saja kan. Dan yang paling best lagi, modal kita kalau di Vingo nih kan cuma 199 saja, sekali saja modal pertama kita, dan terakhir 199, itu pun untuk kita beli barang, bukan kita letak duit 199 buta-buta di situ. Nah, kita beli barang, gift pack yang bernilai 199, dan kita akan dapat link, dan link itu umpama lesson kita untuk berniaga di Vingo. Link itu umpama kita sudah mempunyai mall sendiri, ya, yaitu mall kita ialah Vingo lah. So ini yang aku nampak yang paling bestnya kan. Dan yang terlebih best pula bila kita tidak perlu sediakan pekerja, kita tidak perlu sewa kedai, kita tidak perlu sibuk-sibuk pasal pengantaran, pasal customer service, pasal barang rosak apa semua itu diurus oleh Vingo. Jadi aku pun tertanya-tanya, kadang-kadang aku tertanya-tanya, mereka-mereka yang tidak berebut pulang ini, terutama sekali orang yang berniaga lah, kan, berebut pulang ini sebenarnya dorang tidak paham perniagaan ini. Kalau dorang pahami betul-betul, dorang akan buat sungguh-sungguh. Mengapa? Sebab tidak ada istilah kerugian di sini. Tidak ada istilah kerugian. Sebab apa tidak istilah kerugian? Sebab apa? Macam aku sebut tadi lah, 199 dapat barang, mana ada rugi. Lepas itu kita punya perniagaan ini ialah potensi dia sangat besar, sebab kita bukan buat di Malaysia, tetapi kita akan berkembang pergi antara bangsa. Dan kita punya ini yang paling aku suka. Selama aku buat MLM itu kan, ini aku punya pengalaman lah, mau 30 tahun buat MLM. Kita tidak boleh berhenti cari orang, sebab dalam dunia industri MLM ini, kalau kita berhenti cari orang, pergi jumpa orang, pergi sharing kan, lama-lama kita punya network akan menjadi kecil, lama-lama pendapatan kita akan menurun lah. So artinya kita kena kerja berterusan sampai bila-bila, kalau kita mendapat pendapatan yang lumayan. Tetapi dalam Vingo ini aku nampak, aku baru 3 bulan, aku dapati dia pula berbeza. Mula-mula itulah kita kena memperkenalkan sama kawan-kawan tentang perniagaan ini, potensi dia. Tapi lama kelamahan kan orang sendiri yang akan datang dengan kita. Nah, I think paling syok. Sebab aku terfikir sampai bila juga kita mau cari orang, tak akan sampai ketua, sampai ke iyalah, sampai begitulah berterusan mencari orang. Kita mau cari satu perniagaan yang sampai satu tahap kita dapat cari orang, tapi orang akan datang pada kita. Macam supermarket lah, orang datang pada kita pergi membeli belah macam tu. So aku nampak itu ada di Vingo, dan memang betul pun sudah berlaku pada diriku sendiri. So jadi untuk berjaya di Vingo ni, apa kita perlu buat? Kita kena tetapkan matlamat kita. Kita kena besarkan impian kita. Kenapa kita apa sebenarnya yang kita mau di Vingo ini? So, jadi kuncinya ialah cari big why. Big why. Mungkin Anda ada impian yang selama ini Anda mau tapi belum tercapai lagi sebab masalah keuangan. So jadi kita jadikan Vingo ini sebagai platform kita untuk dapat uang lah kan, dengan melakukan perniagaan ini. So mungkin juga ada impian yang mau rumah sendiri kah, mau kereta sendiri kah, apa aja lah, mau melancong kah. Tapi buat masa ini jangan dulu melancong lah, diam-diam aja kita di rumah. Kebetulan pula masa sekarang ini masa COVID-19 ini kan, ini ialah masalah dunia, masalah global. Sebenarnya ini ialah epidemik, sangat bahaya. Tetapi bagi aku, di mana ada masalah, sentiasa ada punya jalan penyelesaian. Contohnya dari segi ekonomi, kita tidak boleh berniaga di luar situ, kita tidak boleh tambah pendapatan di luar situ. Tetapi dengan Vingo ini, oleh kerana dia perniagaan tas talian, kita boleh buat ini bisnis di atas talian. Ya, kita boleh buat ini perniagaan di rumah saja, biarpun kita tidak keluar. Jadi sudah mau dekat 10 menit sudah aku cerita. Sebagai conclusionnya, penutupnya, aku minta kawan-kawan di situ jangan sekadar mencoba. Kalau boleh mulakan dengan berimpian. Tetapkan impian, berapa satu bulan kamu mau dapat di Vingo, berapa kamu mau satu minggu pendapatan di Vingo sebagai permulaan. Mungkin sebagai permulaan kamu bilang seminggu aku mau dapat 100 pun oke lah. Kalau mau dapat 100 bukannya susah pun, 2 PS saja dapat sudah kamu 100. Kalau jadi
impian tuh biarlah jelas ya. Paling penting besarkan impian, sebab apabila impian kita besar maka cabaran itu akan menjadi kecil ya. So jadi aku akan sambung lagi video di akan datang. Aku harap video ini boleh buka minda kita sama-sama, dan ini cuma sekadar perkongsian sama mengingatkan aku punya diri balik lah ya. Sebab kita ini manusia, kita mudah terleka, kita mudah terlena, dan kita selalu terperangkap di dalam zon selesa, padahal kita tidak selesa pun ya. Dari itu saja, tuan-tuan dan puan, jumpa Anda semua di video akan datang. Thank you.